Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan penyuluhan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu yang mempertemukan kami di tempat ini. Terima kasih atas karya-Mu sehingga kami dapat berkuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Pontianak ini. Berkatilah kami, bimbinglah kami, agar kami selalu menjadi pribadi yang setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, dan berkatilah kami, ya Allah Bapa, agar kami selalu setia kepada jalan salib Yesus Kristus dan mengucap syukur atas karunia Paskah yang telah kami terima dan yang kami rayakan ini. Semoga dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami bangkit dari kedosaan kami semakin menjadi pribadi orang muda yang mampu menjadi pribadi yang baik dan benar, mampu mewartakan cinta kasih Kristus, menjadi saksi-saksi iman yang hidup, dan selalu setia pada Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pertemuan pertama kita ini, karena memang kelompok binaan saya itu adalah mahasiswa Katolik Kota Pontianak, maka saya kerjasama dengan dosen agama Katolik teristimewa di STIMIK ini. Karena memang pada prinsipnya selaku penyuluh agama Katolik, ya, di Bimas Katolik, ya, saya sudah berkarya itu kurang lebih, kalau dihitung dari penyuluh sukarelawan itu dari 98. Waktu saya semester 1 mahasiswa itu sudah dilibatkan untuk menjadi penyuluh, ya, juru penerang tetapi sukarelawan, ya. Nah, waktu itu ya artinya kita dalam kemudaan membantu orang-orang muda. Sekarang sudah tahun 2024, berarti kurang lebih sudah berapa tahun? 98 ke 2024. 26 tahun, ya. 26 tahun. Ya. Panjang ceritanya, banyak yang saya hadapi, dan juga persoalannya itu juga complicated. Ya, persoalan yang pertama bukan lagi degradasi iman, tetapi degradasi moral. Jadi sebagai orang Katolik itu kita harus paham bahwa kita itu adalah anugerah Allah yang terindah. Maka kita telah menerima sakramen baptis. Jadi anugerah Allah yang terindah itu adalah kehendak Allah, kehendak Kristus, kehendak Roh Kudus kita menjadi orang Katolik. Bukan karena orang tua kita. Bersyukurlah kita lahir dengan orang tua yang sudah beriman Katolik. Mungkin ada yang berbeda imannya, ya, atau berbeda gerejanya, ya. Yesus itu mendirikan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, ya. Mungkin banyak yang berpikir itu Katolik itu lalu di Indonesia itu, kalau kalian lihat KTP, agama kalian kan bukan Katolik, kan? Katolik. Coba kalian lihat. Katolik. Coba buka KTP-nya kalau tidak percaya. Katolik. Ya enggak? Mana ada Katolik? Ya kan? Ada gak agama Katolik? Menurut LBBI itu salah, kan? Kalau serapan Indonesia harus Katolik. Kalau mau Katolikos, langsung saja serapan dari bahasa asingnya. Ini Katolik. Sampai sekarang berarti masa Sisduk Capil itu bisa salah, kan? Sadar gak kalian? Kalau agama kalian itu Katolik. Jadi kalau kalian Katolik itu tidak boleh ke gereja Katolik dong. Karena yang beragama Katolik bisa ke gereja Katolik, ya. Itu kalau berdasarkan KTP, kan? Tapi kita paham lah, itu tidak tahu lah. Padahal dulu nomenklaturnya itu adalah Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ya, orang Katolik pasti orang Kristen. Orang Kristen belum tentu Katolik. Ya. Di Indonesia menjadi agama. Ya. Kalau di luar itu jelas orang bilang Christian. Ya. Atau Katolik. Ya. Nah, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, ya. Dan sebenarnya itu adalah sifat gereja. Katolik itu universal, semua bisa masuk di situ. Ya, jadi gereja Katolik itu gereja yang universal karena Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan atas dasar para rasul. Mungkin kalian sering mendengar TikTok begini begitu tentang, ya, bahkan kalau kita lihat, ya,
ada yang tidak mengerti Katolik lalu memahami ajaran Katolik itu secara serampangan dan sembarangan. Apalagi kalian STIMIK mudah membuka, pakai AI bisa, pakai Google bisa, pakai apa ya. Jadi anak STIMIK ini harusnya langkahnya lebih daripada anak-anak yang kuliah umum. Kalau kalian ditanya bisa menggunakan Word, Excel, PowerPoint, memang agak aneh. Banyak anak STIMIK itu Word, Excel itu tidak tahu, tapi program tahu, tergantung jurusannya katanya. Tidak bisa juga. Sekarang kalian bisa jadi dikalahkan oleh sarjana umum atau yang kursus, ya kan? Lalu ngetik skripsinya masih suruh orang, padahal STIMIK, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer. Oh, saya tak belajar Word, Pak, tak belajar Excel. Ya tak bisa, ya kan? Jadi harus dipahami itu. Mengapa saya ingin memberikan gambaran kepada kalian tadi, dimulai dari pengantar di mana kalian tinggal? Karena gereja Katolik yang satu, Kudus, Katolik dan Apostolik itu, dimanapun kalian misa, itu berarti kalian harus ya memperkenalkan diri kepada orang-orang sekitar, terutama orang-orang Katolik di sekitarnya, karena kalian harus ya ditugaskan ketika dibaptis itu kalian ya sudah dikuduskan. Ya. Itulah 5 tugas gereja itu. Kita itu adalah gereja dengan huruf kecil, ya. Jadi tugas kita itu adalah pengudusan. Maka semua orang Katolik itu ya harus ikut karya pengudusan Allah. Maka kalau tidak ke gereja hari Minggu itu dosa berat. Ya. Jadi saya sangat miris dengan anak mahasiswa. Main game online, entah di mana-mana, ke gereja 1,5 jam. Mau gereja kayak apa sih sekarang? Kalau zaman kami dulu mana ada pakai AC. Katedral itu dibuka. Ya. Dari mulai pagi hari atau Sabtu sore sudah ada ya sekarang ya. Dulu Sabtu sore itu hanya di gereja paroki Stella Maris waktu saya SMP, SMA. Karena kami dulu banyak SMA itu pramuka di hari Minggu. Aneh juga pramuka di hari Minggu. Padahal ya, dasar dharma pramuka, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Masa takwa lalu hari Minggu tidak ke gereja? Bertentangan ya. Sama dengan pasal 29 ayat 1 dan 2. Saya heran, apalagi kayak kalian ya. Akses handphone, akses laptop tiap hari, tapi ke gereja kok enggak mau. 1,5 jam. Warung kopi 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai enggak tidur-tidur mampu. Itulah ya. Maka kata surat Rasul Yakobus atau surat Yakobus itu ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Saya membongkar dulu ya. Moga-moga kita bisa ketemu di pertemuan kedua dan ketiga. Memang kalau kalian itu misalnya, ya terima kasih ke Pak Albert, dia memberikan waktunya ya kepada saya. Nah, itu sudah maksimal. Karena kalian itu kan pertemuan tidak lama. 4 bulan itu paling maksimal 4 kali sebenarnya penyuluhannya. Tapi kan belum dipotong dengan pengajaran. Ya minimal sekali pun tidak apa-apa. Tapi saya langsung kasih materi kuncinya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Katolik yang tahu 5 tugas gereja, pengudusan, ya, itu namanya liturgia. Maka kita harus menerima sakramen. Tadi maka saya tanya, semua sudah terima sakramen baptis kan? Sudah terima sakramen krisma kan? Ada 1 orang tadi belum katanya. Karena tadi tak menggabungkan diri di lingkungan, padahal ada penerima sakramen krisma. Baik di paroki MRPD, paroki Bunda Maria Jeruju. Nah, ini kalau misalnya masih mau daftar, coba kamu hubungi Pak ya, Albert, nanti tanya, masih bisa gak daftar di paroki Bunda Maria Jeruju? Kan syaratnya kan surat baptis terbaru. Ya. Jadi jangan sampai melalaikan itu. Karena sakramen baptis itu hanya diterima sekali untuk selamanya, materai kekal, abadi, dan tidak bisa terhapus. Makanya orang Katolik kalau dibaptis, apalagi ya orang Kristiani itu kalau dibaptis, dia itu tidak akan bisa terpisah dari Kristus. Kalau dia terpisah dari Kristus, dia akan semakin buruk.
Jadi hati-hati kalau kalian pindah iman. Saya tidak ingin mengatakan ini menakutkan kalian, tetapi jelas kalau kalian pindah iman misalnya karena memiliki pasangan atau karena pekerjaan atau karena dipaksa, ya, itu berarti ya kalian tidak memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai orang Katolik, Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai orang Kristen, Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya kita jawab begitu. Nanti kalau ada saudara-saudari kita yang berbeda agama, berbeda iman bertanya, ya iman kami begitu. Anda tidak mau terima ya tidak masalah. Karena memang kalau mau dibaptis itu harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Sampai dunia terbalik pun dia tidak akan percaya. Mengapa? Karena dia belum dibaptis. Yang sudah dibaptis lalu dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Apa kata Yesus? Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Ya, celakalah orang yang menyesatkan anak kecil ini. Jadi orang juga yang menyesatkan kalian, ya, menyesatkan itu tidak hanya masalah pindah iman. Misalnya ada orang pacar, ya kan, kita kan namanya liturgia, pengudusan ya, kemurnian tuh. Lalu yang cewek diajak berhubungan seks sama pacarnya, itu penyesat namanya, setan ya. Artinya setan itu penentang. Paham ya? Kalau kalian ngajak kawan kalian nih, saya mau ke gereja. Oh enggak, gampang lah gereja. Kan banyak misa gitu, tenang aja. Kita main futsal dulu. Pagi, udah siang, aduh ya kan. Udah sore, gampang, ada kan misa malam. Tahu-tahu di warkop, ujung-ujung jam 9, enggak bisa. Itu setan dia. Karena dia mempengaruhi pikiran orang itu. Supaya tidak ke gereja, tidak menerima tubuh Kristus. Atau kita, ya. Jadi orang mau ke gereja, kita enggak perulah, minggu depannya. Hati saya enggak mood terima sakramen, enggak bisa. Enggak boleh lepas dari Kristus. Jadi itu dulu pegangan. Ya, kawan-kawan. Saya kalau penyuluh itu langsung to the point saja begitu. Jadi kalau misalnya bahaya kalian meninggalkan iman Katolik itu, ya, kalian bukan lagi jadi disesatkan, tetapi kalian akan, ya, terpisah dari kerajaan surga, terpisah dari Kristus. Bukan main-main nih. Ya, selamanya, forever. Bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan kalian, tapi Yesus Kristus. Ya, maka dalam Injil Matius itu jelas dalam perjanjian baru. Ada orang yang tidak bisa kawin karena cacat dalam kandungan, ada yang tidak kawin karena dia tidak mau kawin, tetapi ada yang tidak kawin karena dia, ya, menyerahkan hidupnya untuk kerajaan Allah. Siapa itu kerajaan Allah? Yesus Kristus. Ini persoalan yang dihadapi oleh kaum muda Katolik. Apatis, lalu imannya itu iman internet. Ya, yang kedua, tidak ikut ajaran Kristus. Padahal hidup kita anugerah. Jangan sampai mutiara itu masuk ke mulut babi dan dikoyak-koyak anjing. Itu adalah, ya, berkat rahmat Allah yang luar biasa. Kita seperti emas dilebur oleh Roh Kudus. Mungkin ada yang sudah mulai meninggalkan iman secara diam-diam, tidak mau ke gereja. Itu kan dosa berat, harus menerima sakramen tobat. Padahal dalam 5 perintah gereja itu jelas. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Waktu prapaskah, siapa yang ngaku dosa? Coba angkat tangan. Terima sakramen tobat. Tidak ada kan? Bukan, itu karena kalian disesatkan oleh iblis, setan, dunia, dan hawa nafsu. Itu ada 3 hal. Menganggap sakramen tobat itu tidak perlu. Siapa bilang? Sakramen tobat itu adalah sakramen yang harus diterima berulang-ulang untuk membersihkan kita dari dosa dan dihapus dosa kita. Itu hanya ada di gereja Katolik. Tidak ada di gereja lain. Imam itu bertindak sebagai Allah Bapa. Iya ya? Nah, jadi sakramen baptis sudah terima, sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi itu berulang-ulang kali harus diterima, minimal, ya, sesuai dengan 5 perintah gereja. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, ya kan?
Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Kalian kan memang bukan belajar agama, tapi sebenarnya saya lihat konsep kalian di modelnya ini mengambang. Saya tidak tahu apakah kalian hafal 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 4 kebenaran utama, 14 penhentian jalan salib, 20 peristiwa Rosario, itu dasar-dasar yang kuat. Jangan-jangan doa Ratu Surga ada hafal. Sini siapa yang hafal doa Ratu Surga? Jam 6, jam 12, jam 6. Ada Mada Bakti semua enggak sih? Hah? Enggak ada. Handphonenya 2,5 juta, 3 juta, laptop 7 juta. Masa beli Mada Bakti enggak mampu? Itulah kebodohan kita sebagai umat Katolik. Di situ juga bisa download. Ini downloadnya bingo pula. Alah. Ya kan? Twitter. Ya. Cari-cari yang wow. Ya. Jangan mau merampok bahasa kita. Ya dicarinya barang-barang itu. Ya. Alkitab tak dibaca. Alkitab udah masuk di handphone sekarang. Renungan banyak. Mau di mana? Di TikTok, YouTube. Ya. Saya punya video tuh 3.000 lebih. Tapi subscribe saya hanya 1.500 lebih. Karena orang tak mau. Tapi kalau misalnya ya kalian buka paha yang cewek itu mancing, nampak celana katok, celana dalam, itu ramai subscribe-nya. Itulah tantangan kita sebagai orang Katolik. Ya. Ini paham enggak? Gitu. Jadi kegagalan kita sebagai mahasiswa itu adalah kegagalan sistem kita itu untuk memahami bahwa kita dicintai Tuhan. Maka kita itu adalah anugerah. Jadi jangan ada yang mengatakan kita itu, wah jadi Katolik kan karena saya dibaptis. Bersyukur bapak mamanya itu Katolik. Saya bersyukur sekali bapak mama saya sudah dibaptis Katolik, sehingga saya bayi dibaptis. Bapak mama saya dulu waktu udah dewasa dia menjadi Katolik. Kakek nenek saya sudah kawin waktu itu, artinya sudah kawin adat dulu baru dibaptis. Ini ke gereja susah, sangsut. Datang, tahu enggak sangsut nih? Ini kan bukan orang Pontianak tuh. Kalau saya kan lahir di Pontianak, Sungai Jawi. Ya, saya balik kampung tuh. Belajar bahasa Dayak, bahasa Bekati itu 7 tahun saya ke Bengkayang dulu. Saya lebih fasih bahasa Melayu. Kawan-kawan saya Melayu rata-ratanya. Ya. Kalau saya ngumpul itu dikira bukan beragama Katolik. Jadi jangan mau merampok di sini ya. Barulah tinggal di Ponti. Waduh. Maka saya heran juga, gereja Katolik terbuka Sabtu Minggu. Mau gereja mana? Hah? Gereja yang kayak katedral, gila, AC-nya dingin, kalian kayak teater, ya kan? Mazmurnya indah-indah.